Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Sylvia Sausan Salsabila dengan NIM 208190029, kelas 5A Tadris Matematika UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi Maple pada pengerjaan soal-soal matematika. Soal pertama adalah gambarkan plot fungsi fx sama dengan sin x, di mana x elemen 0 derajat, tak hingga derajat. Pertama yang kita klik adalah restart, enter, lalu with plots, titik 2, enter. Lalu langkah ketiganya adalah kita pilih expression, lalu kita ambil untuk formula fungsi, dan a nya itu kita ganti menjadi x, sementara y itu kita ganti dengan sin x. X nya itu harus dalam bentuk dalam kurung, lalu titik koma. Nah, dalam penggunaan aplikasi Maple, titik 2, titik koma, bahkan titik biasa itu sangat mempengaruhi pada aplikasi Maple. Lalu langkah keempat itu kita klik plot fx dan kita tulis ini ya, yang dimana x elemen 0 derajat, tak hingga derajat. Nah, pada aplikasi Maple ini derajatnya tidak usah ditulis, lalu untuk 0 derajat 0, titik 2, tak hingga, tutup kurung, titik 2, enter. Sebentar. Nah, ini adalah gambarnya, dimana kalau fx, dimana x nya itu adalah elemen dimana x nya itu elemen 0 derajat, tak hingga derajat. Nah, sekarang kita akan mencari untuk gambar yang 3D atau bangun ruang, dan kita ganti tak hingganya menjadi 90, titik 2, enter. Ini adalah gambar 3D nya. Soal selanjutnya adalah tentukanlah persamaan bidang singgung dari fungsi z sama dengan x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 4, di mana nilai x, y, z nya sama-sama 2. Nah, langkah pertama itu kita klik restart, lalu langkah keduanya kita ketik with dalam kurung student buka kurung siku multivariate calculus, tutup kurung siku, tutup kurung, jangan lupa titik 2, terus lalu enter. Nah, pada langkah ketiga kita ketik Taylor approximation, lalu kita masukkan fungsi nilai z nya, dimana tadi nilai z nya itu adalah x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 4. Oh, salah, x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 4. Ini fungsi z nya ini dalam kurung ya. Nah, untuk bagaimana cara mengetik pernya, ini ada di keyboard yang di sebelah kiri bawah ada bentuk garis miring, lalu kita ketik koma. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa penggunaan titik, koma, titik 2, titik koma
pada aplikasi Maple itu sangat mempengaruhi, jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, koma lalu dalam kurung siku x, y sama dengan dalam kurung siku. Nah, tadi ada nilai x, y, z nya sama-sama 2. Nah, dalam kurung siku ini 2,2 itu adalah nilai x, y, lalu koma di luar siku di luar kurung siku itu adalah nilai z nya yaitu 2, lalu tutup kurung titik 2 enter, didapat hasilnya. Nah, langkah yang keempat ini kita tinggal copy paste saja dari yang atas, lalu kita hapus tanda kurungnya dan kita ketik output sama dengan plot, koma akses sama dengan boxhead, tutup kurung, lalu klik titik koma. Nah, untuk penggunaan soal selanjutnya yaitu integral lipat 3 4x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah x dz dy dx. Nah, langkah pertama kita klik atau pilih kalkulus, lalu kita ambil integral lipat 3 f dz dy dx, integral lipat 3 yang tidak ada batasnya ya. Lalu kita ganti f nya atau fungsi dari integral dengan seperti soal, yaitu 4x kuadrat. Nah, antara 4 dan x itu adalah tanda kali atau titik. Nah, kita dapat dari keyboard dengan menekan tombol shift angka 8, lalu ditambah 2 dikali y kuadrat atau 2y kuadrat ditambah x, lalu tutup kurung. Kita tinggal pada keyboard kita ketik enter. Nah, langsung didapatlah hasilnya. Lalu soal selanjutnya ada pada layar. Nah, pertama kita klik kalkulus, lalu klik limit x mendekati a dengan fungsi. Nah, a nya kita ganti dengan 3 seperti yang pada soal yang a. Lalu yang f nya kita ketik soalnya, yaitu untuk akar itu kita bisa gunakan simbol di common symbol untuk akar. Nah, ini saya lebih memilih untuk SQRT, artinya juga sama akar, lalu dalam kurung 5 dikali x kuadrat ditambah 2x kuadrat tutup kurung titik 2 koma. Nah, perlu diingat penggunaan titik antara 5 dengan x kuadrat itu sangat mempengaruhi. Nah, titik di antara itu kita dapat dengan shift angka 8. Lalu soal yang D yaitu limit x mendekati 0 dari kiri. Nah, soal itu tinggal kita ganti ya, 1 ditambah 1 ditambah cos x, lalu per dengan klik pada keyboard garis miring sin x. Itu maaf untuk satu tambahnya ini salah ya, dia ada di membilang, jadi kita tambahkan 1 ditambah cos x. Nah, untuk 1 dan tanda tambah bisa kita hapus, lalu titik 2 enter.
Nah, kita dapat hasilnya min tak hingga. Untuk setiap selesai operasi atau mengerjakan soal itu ditandai dengan di akhirnya titik koma. Nah, untuk soal yang E itu yaitu limit X mendekati tak hingga, tiganya kita ganti tak hingga dengan common symbol, kita pilih yang tak hingga. Nah, disitu juga tadi common symbol kita lalu kita ketik soalnya yaitu X sin 1 per X tutup kurung titik koma, didapat hasil X sin 0. Baiklah, soal selanjutnya yaitu sebuah bidang dengan titik C 2,2,2, titik X 3,1,1, titik Y 5,6,5 dan bola dengan titik pusat min 2, min 4, min 5 dan jari-jari 10. Tentukan persamaan bola dan tunjukkan dengan gambar. Langkah pertama, kita ketik with dalam kurung geom 3D. Ini karena soalnya itu diminta adalah menyangkut tentang persamaan bola dan bola itu adalah bangun ruang, maka kita gunakan geometri 3D. Lalu langkah yang kedua, kita ketik plan dalam kurung OXY, buka kurung siku poin C, yang mana titik atau poin C itu adalah 2,2,2. Lalu tutup kurung, koma, poin X, yang mana poin X yaitu 3,1,1 tutup kurung. Oh iya, yang di poin C ini buka kurung ya, lupa. Nah, lalu koma poin Y 5,6,5, lalu buka kurung, tutup kurung siku, tutup kurung, titik 2, enter. Lalu langkah yang ketiga, kita ketik spare, buka kurung S, buka kurung siku, poin, buka kurung O, min 2, min 4, min 5. Ini titik pusatnya tadi. Lalu koma R atau tadi jari-jarinya adalah 10, tutup kurung siku, tutup kurung biasa, lalu klik enter. Nah, langkah yang keempat itu kita ketik reflection, buka kurung S1, S2, S1, S, OXY, tutup kurung, lalu klik enter. Langkah yang keempat, kita ketik detail, buka dalam kurung S1, lalu enter. Nah, langkah yang ke-6 itu kita ketik reflection lagi, buka kurung S1, S. Nah, ini dia S-nya adalah S, jadi yang di depannya adalah S2, S1, OXY, tutup kurung. Lalu langkah yang ke-7 itu kita ketik R distance, buka kurung S, S2, tutup kurung, lalu enter. Nah, langkah yang ke-8 itu kita ketik draw, buka kurung
buka kurung siku S, S1, OXY. Oh, maaf sebelumnya ini apa ya, kita menggunakan huruf kecil. Oke, buka kurung siku S, S1, OXY, tutup kurung, koma, ketik style sama dengan page, koma, like model sama dengan like 4 tutup kurung, lalu enter. Nah, didapatlah gambar persamaan bolanya. Baiklah, soal selanjutnya yaitu tentukanlah luas permukaan bola, volume bola, dan persamaan bola yang memiliki titik pusat, yaitu akar 2, akar 5, akar 10, dan jari-jari 15. Langkah pertama, kita ketik with dalam kurung geom 3D, titik 2 enter. Lalu langkah yang kedua, kita ketik point, buka kurung A, huruf A besar, kita anggap sebagai titik pusatnya, yaitu tadi pada soal adalah akar 2, akar 5, akar 10. Nah, kita ketik expression, lalu kita ambil dalam bentuk akarnya ya. Nah, kita ambil 3. Yang pertama kita isi akar 2, akar 5, akar 10. Nah, di antara akar itu kita kasih batas tanda koma, lalu tutup kurung, titik 2 enter. Lalu langkah yang ketiga, kita ketik detail, buka kurung A, tutup kurung A, enter. Lalu langkah yang keempat, kita ketik maaf sebelumnya ini salah ya, jadi kita ketik spare dalam huruf kecil, spare, buka kurung S, buka kurung siku A besar, 15, yang mana 15 nya tadi adalah jari-jari, tutup kurung siku, buka kurung siku X, Y, Z, tutup kurung siku. Lalu kita klik titik 2 enter. Nah, sebelumnya tutup kurung biasa. Nah, langkah yang kelima itu kita ketik detail, buka kurung S, tutup kurung, enter.